Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, mungkin ini kontennya agak sensitif bicara tentang bibit kelapa sawit. Akan tetapi ini adalah didasarkan dari penelusuran The Brondel terhadap bibit-bibit kelapa sawit yang beredar di Indonesia. Maka kesimpulan yang harus saya sampaikan bahwa ada beberapa varietas yang memiliki potensi yang besar ketika dia menyentuh unsur hara atau pemupukan yang optimal bahkan ke arah maksimal, maka hasilnya super duper maksimal. Akan tetapi ada beberapa varietas yang dia itu memang sensitif terhadap unsur hara yang diberikan. Sebagai contoh kasus, ada varietas A dipupuk 6 kilo maka potensi produksinya biasa-biasa saja. Ada varietas B yang dipupuk 6 kilo hasilnya sudah luar biasa. Potensi A yang biasa-biasa ini ketika ditambah sekilo atau 2 kilo lagi menjadi sangat luar biasa. Sementara yang ini yang sensitif ditambah 2 kilo menjadi luar biasa yang seperti biasanya atau linear. Karena ada beberapa varietas-varietas tertentu yang tidak akan mungkin saya sebutkan pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf karena nanti kalau saya sebutkan akan menjadi hal yang sensitif. Ada beberapa varietas yang memang pemupukannya itu harus memenuhi kriteria yang cukup besar karena dia bibit unggul yang membutuhkan unsur hara yang besar supaya menghasilkan produksi yang lebih besar. Sebagai contoh, walaupun dia sama-sama yang ngambil, tapi respon pupuk terhadap tanaman kelapa sawit terhadap pupuknya kemungkinan akan beda-beda. Wah, semua varietas yang ngambil sekali lagi, ada yang ngambil PPKS, ada yang ngambil Sain, ada yang ngambil Sokvin, ada yang ngambil SC. Ada ini beberapa varietas yang dihasilkan adalah varietas dengan indukan yang ngambil. Bisa jadi karena bahwa serapan unsur hara itu sangat tergantung dari genetik induknya. Bisa jadi beda-beda. Nah, yang ingin saya garis bawahi pada malam hari yang berbahagia ini semoga tidak menyinggung semuanya dan saya tidak menyebutkan mana yang terbaik, terserah itu pilihannya jenengan semua sebagai petani kelapa sawit ataupun orang yang mau menanam kelapa sawit. Ada beberapa varietas yang kita sebutkan saja. Apakah kecambah yang kelatak yang kecil itu adalah produktivitas yang kecil? Belum tentu. Apakah pelatak yang gede hasilnya juga gede? Belum tentu. Nah, kenapa terkadang sahabat The Brondel semuanya bicara tentang varietas yang berbeda-beda, ya varietas dengan indukan yang hampir sama, namanya sama semua, tapi kok beda-beda Pak Bendi? Sekali lagi, sangat tergantung dari genetik induknya. Sebagai contoh, ada kecambah kelapa sawit yang kalau membeli kecambahnya sedikit gini-gini. Mungkin bagi orang awam, alah. Ketika dia kecambahnya kecil-kecil seperti ini, mungkin akan berpikir, walah, nggak masuk akal kecambahnya aja kecil segini, mesti buahnya kecil. Belum tentu. Sekali lagi belum tentu. Karena tergantung ke genetik induknya. Apakah dia dihasilkan dengan Duradeli ataupun Pisciferanya apa. Nah, apakah Brondelnya gede-gede ini, kelataknya gede-gede, produknya gede? Belum tentu. Kenapa? Kenapa ada yang efisien di dalam penyerapan itu tidak? Salah satu ciri khas dari dari varietas kelapa sawit yang serapannya adalah efisien adalah serabut akarnya di saat pembibitan. Mungkin bagi sahabat-sahabat The Brondel yang menonton vlog ini, kemudian Anda juga sudah menanam beberapa varietas, mungkin silahkan saja komentar. Tapi jangan menjerumuskan pastinya. Tapi gini, ada varietas-varietas tertentu yang memiliki perakaran yang sangat kuat. Nah ini yang kita cari. Kalau dia perakarannya kuat, serabutnya besar, serabutnya banyak banget, maka penyerapan akan lebih efektif dan efisien dibandingkan bibit-bibit yang yang serapannya itu dia memang bonggolnya, tapi dia tidak, serabut akarnya nggak banyak. Karena kembali lagi sahabat The Brondel bahwa di dalam sistem perakaran tanaman kelapa sawit yang berpengaruh terhadap serapan unsur hara dan air adalah akar tersier dan akar kuartener. Artinya bahwa ujung-ujung akar yang semakin lebat maka akan semakin bagus. Maka pernah saya ngobrol dengan seorang ahli ketika kita ngomongin mycorrhiza.
sebuah jamur mikoria yang sering diberikan pada pembibitan ataupun di lubang tanam untuk menjadi pesaing dari Ganoderma itu sendiri, maka bahwa ketika diberikan mycorrhiza akan menambah akan menyelimuti tudung akar dan akan menambah serabut akarnya. Maka pemberian mycorrhiza ini adalah hal yang sangat baik sekali. Ketika tanaman kelapa sawit itu memiliki serabut akar yang jos banyak, maka produktivitasnya juga pasti akan jos dibandingkan tanaman kelapa sawit yang figurnya kayak agak gede tapi serabut akarnya adalah rendah. Sebuah kasus yang pernah saya datangi di daerah Pelalawan yang menanam hampir berapa kalau salah 7 sampai 8 varietas nyata. Ketika saya berada di dalam blok itu ditanam 3 baris varietas A, 4 bawah 4 baris varietas B, ada juga 3 baris yang lainnya, hampir 7 sampai 8 varietas. Ternyata varietasnya ini umur tanamannya sama semua, penanamannya bareng, varietasnya beda, yang membedakan hanya varietasnya saja dalam satu hamparan yang sama. Ternyata varietas A, B, C nggak perform, D, E, F perform. Ada satu lagi yang malah super duper, varietas G misalnya ada. Maka sahabat Brondol, sebelum menanam tanaman kelapa sawit lebih bagus bertanya kanan kiri, ini apakah tanaman kelapa sawit ini memiliki karakteristik yang seperti apa, yang terbaik ketika pemupukannya adalah low ataupun rendah pemupukannya. Sekali lagi akan sangat berbeda-beda. Walaupun banyak orang yang berpikir bahwa seperti saya sampai dengan hari ini juga masih berpikir bahwa bibit sertifikat adalah bibit yang akan memberikan potensi yang terbaik bagi petani kelapa sawit. Akan tetapi tidak semua bibit memiliki responsif terhadap pupuk itu sendiri. Di sisi lain sahabat Brondol, kemarin ada juga yang bertanya, Pak Pendi, apakah ada varietas khusus gambut? Jawabannya tidak ada. Apakah dampi yang biasa ditanam PPKS dampi itu ditanam di gambut, apakah hanya gambut saja? Tidak, karena PPKS sendiri tidak pernah menampilkan sebuah bibit khusus gambut. DP Sain misalnya khusus gambut varietas X juga tidak pernah. Mau Sok Vindo apakah Lame ataupun yang ngambil gambut tidak ada. Intinya adalah memang ada beberapa varietas yang memang tahan terhadap genangan air atau dengan konsentrasi air yang banyak. Ada juga varietas tertentu yang tahan kekeringan juga ada. Tidak semua varietas atau jenis sawit ini sama semua, itu tidak. Sehingga sahabat Brondol yang mau menanamnya maka pelajari karakteristik dan tanya kanan kirinya. Dan inti blog yang di malam hari yang berbahagia yang ini saya sampaikan, bahwa walaupun dia varietasnya sama namun bisa jadi bahwa beda. Varietasnya sama, misalnya Ghana atau Econa, dari beberapa bisa jadi bahwa Econa dari varietas A berbeda dengan Econa varietas B. Yang ngambil dari A berbeda dengan yang ngambil dengan dari balai A dengan balai B itu berbeda. Sehingga monggo saja kalau mau nyari saran Pendi kepada sahabat Brondol semuanya adalah pilihlah yang tepat, di mana bahwa carilah bibit yang memiliki perakaran yang bagus. Dan sahabat Brondol yang memiliki penangkaran, coba komentar saja bagi sahabat Brondol ini tanpa mengabaikan fanatik pada bibit sawit tertentu, akan tetapi akan menjadi petunjuk bagi sahabat-sahabat Brondol bibit apa yang paling memiliki perakaran yang paling kuat yang pernah Anda miliki. Sebagai contoh, varietas tertentu itu bisa jadi bahwa 5 bulan sudah tembus polybag, 3 bulan pindah ke larbag, 5 bulan sudah ada yang tembus, ada juga yang tidak tembus. Sangat tergantung varietasnya pastinya. Tapi kembali lagi bahwa serapan unsur hara dan air tertinggi adalah ketika serabut akar paling banyak. Kenapa serabut akar paling banyak? Karena konsentrasi sebagai akar absorpsi penjerap unsur hara atau absorpsi air dan airnya sangat tergantung dari jumlah akar tersier dan kuartener. Yang lain tidak lain adalah serabut akarnya itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol. Pilihlah yang tepat bagi Anda. Dan mohon maaf jika tampak mumet mendengarkan vlog ini, tapi ini harus saya sampaikan karena
kemarin ada yang bercerita, Pak ini saya menanam satu hamparan, ada varietas X dan varietas X, tapi X ini dari balai A, X dari balai B, kok hasilnya beda. Saya bilang kemungkinan beda akan terjadi, sangat tergantung dari genetik indukannya. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.